tahu kenapa? Ya kita di rumah saja, nggak boleh pergi kemana-mana ya. Ya, walaupun kalian di rumah, tapi kita tetap bisa bersekolah minggu pada hari ini. Ya, yuk kita akan memuji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama mama papa di rumah. Sudah siap anak-anak? Sudah ya? Yuk, Mas Ruben akan mengajak anak-anak juga menemani ibu guru di sini untuk menyanyi bersama. Mas Ruben, sudah siap? Kita akan menemani adik-adik ya di sekolah minggu balita kita pada hari ini. Yuk, kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Yuk, anak-anak berdiri semuanya ya. Kita nyanyi ya. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya berdoa kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi ya, kita lebih keras lagi ya lagunya ya. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Ya, pagi ini siapa yang sudah jalan-jalan keluar? Melihat sinar matahari, melihat bunga-bunga bermekaran, mendengarkan suara burung. Ya, semuanya indah ya. Semua karya ciptaan Tuhan. Ya, Tuhan menciptakan semuanya karena Tuhan itu sayang pada kita semuanya. Sayang sama anak-anak semuanya. Ya, sayang siapa lagi? Yuk kita nyanyi ya. Anak-anak pasti tahu lagu ini. Ayo Mas Ruben. Nah, tahu kan lagunya ya? Semua pendengarkan ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang adik, sayang kakak, sayang kamu, dan sayang semua. Sekali lagi ya, kita yang keras ya nyanyinya ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang adik, sayang kakak, sayang kami, dan sayang semua. Ya, Tuhan Yesus sayang sama semuanya. Tak terlupa sayang oma, opa. Siapa itu? Kakek dan nenek juga ya. Tuhan sangat sayang sama kita semuanya. Rasa sayang Tuhan Yesus itu sudah kita lihat ya. Kemarin kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ya, karena itu karena kasih Tuhan Yesus, karena cinta Tuhan Yesus pada anak-anak semua, pada kita semua. Ya, Ibu mau ngajak satu lagu lagi, kita bergembira lagi. Siapa yang mau ikut Tuhan Yesus? Ya, mau ya? Kita akan naik kereta api bersama Tuhan Yesus. Sudah lama kita nggak main naik kereta api ya di sekolah minggu ya. Sekarang kita naik kereta apinya di rumah saja sama mama papa ya. Siap?
Yuk, sebelum kita melanjutkan cerita dan selanjutnya, kita nyanyi lagi satu lagu lagi. Ayo Mas Ruben. Tahu lagu ini? Yang keras ya nyanyinya ya. Senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Ada celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya memang gak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk, jalannya nubruk-nubruk. Sekali lagi ya. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya memang gak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk, jalannya nubruk-nubruk. Ya, capek anak-anak? Ibu segitu aja udah capek, tapi ibu masih semangat mau memuji Tuhan. Ya, siapa mau mendengarkan cerita? Ada yang mau mendengarkan cerita, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk, tangannya ke atas, ke samping, ke depan, lalu dilipat. Terus tundukkan kepala anak-anak dan tutup matanya, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat semalam kami istirahat dan Engkau bangunkan kami pada hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami dalam keluarga kami dengan kesehatan Tuhan. Kesehatan yang Engkau berikan sepanjang hari ini, sepanjang hari-hari yang lalu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih-Mu, atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Ibu Kety. Kiranya Engkau mau mengurapi Ibu Kety dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami anak-anak-Mu dapat mendengar dengan baik dan mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, siapa mau mendengarkan cerita? Ada. Tapi sebelum mendengarkan cerita, ada satu lagu lagi yang ingin Ibu ajarkan. Ibu baca buku ya, kan namanya juga masih belajar. Nanti anak-anak juga belajar sama mama papa. Judulnya, Kini Badanku Lelah. Sama, Ibu Indri juga udah lelah nih. Padahal baru berapa lagu anak-anak. Ya, Ibu sangat senang bertemu dengan anak-anak. Ya, walaupun virtual nih kita nggak kelihatan ya. Yuk, kita belajar bareng-bareng ya. Mas Ruben udah siap? Pelan-pelan ya, kita belajar ya. Nah, itu ya keadaannya seperti itu ya. Ya, siap ya.
bagus ya anak-anak ya. Nanti kalau misalnya anak-anak mau bobo siang, nah jangan lupa anak-anak harus makan yang sehat ya. Makan 4 sehat, 5 sempurna. Supaya badan anak-anak sehat. Jangan lupa bobo siang. Kalau disuruh mama papanya bobo, mau ya. Dan bobonya pun nanti malam jangan terlalu larut, jangan kemalaman. Sebelum bobo, nyanyiin lagu ini sama mama papa ya. Yuk, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Kety. Yuk, silakan Ibu Kety. Halo anak-anak semua. Wah, hari ini Bu Kety ada di mana ya? Ada yang tahu? Iya, ada di jalanan yang sepi di luar kota. Kenapa ada di sini? Karena hari ini Ibu Kety mau cerita tentang 2 orang yang sedang berjalan pulang ke rumahnya di jalanan yang sepi seperti ini juga. Mau tahu ceritanya? Ceritanya itu diambil dari Alkitab. Nah, sekarang Bu Kety mau ambil Alkitab dulu ya. Anak-anak semua juga ambil Alkitab ya. Nah, ini Alkitabnya. Semua sudah ada Alkitabnya. Ceritanya diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai ke-35. Begini ceritanya. Pada hari yang sama ketika Yesus bangkit, ada 2 orang berjalan pulang dari kota Yerusalem ke kampung mereka di Emmaus. Orang ini bernama Kleopas dan seorang temannya. Pada waktu mereka berjalan, mereka merasa sangat sedih dan bingung karena Yesus sudah disalibkan. Tapi 3 hari kemudian, ketika beberapa teman mereka pergi ke kubur Yesus kosong. Di mana ya Yesus sekarang? Mereka bingung. Ketika mereka sedang berjalan, tiba-tiba ada seseorang berjalan bersama dengan mereka. Mereka tidak tahu bahwa orang itu sebenarnya adalah Yesus. Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kalian sedang bicarakan?" Mereka berkata, "Kami berbicara tentang Yesus orang Nazaret yang melakukan banyak mujizat. Tetapi para pemimpin agama sudah menangkap dia dan menyalibkan dia sampai dia mati. Tapi beberapa teman kami ketika ke kubur Yesus melihat bahwa kuburnya kosong. Dan malaikat berkata kepada mereka bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus hidup. Tapi di mana Yesus sekarang?" Kemudian Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka seluruh kitab para nabi yang pernah mereka pelajari. Ketika mereka sampai ke rumah Kleopas, hari sudah mulai gelap. Hari sudah mulai malam dan Kleopas mengajak Yesus dengan mengatakan, "Ayo mampir ke rumahku, tinggallah bersama-sama dengan kami karena hari sudah malam." Kemudian mereka bertiga masuk ke dalam rumah dan mereka makan malam. Ketika mereka sedang makan, Kleopas dan temannya menyadari bahwa orang itu adalah Yesus. Mereka senang, tapi kemudian Yesus menghilang. Dan mereka berbicara, "Bukankah tadi hati kita begitu senang ketika Yesus berbicara kepada kita? Ayo, kita ceritakan kepada teman-teman kita yang lain di Yerusalem." Kemudian mereka bergegas kembali lagi ke kota Yerusalem. Mereka menemui 11 murid Yesus dan menceritakan bahwa Yesus hidup, Yesus sudah bangkit. Demikian ceritanya. Nah, dari cerita ini kita tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Dan Yesus hidup selamanya. Dia ada bersama-sama dengan kita. Sekalipun kita tidak melihat dia, kita tahu bahwa Tuhan Yesus
ada bersama-sama kita. Dia melihat kita, dia mendengar ketika kita berdoa, dia tahu ketika kita sedih, ketika kita senang, ketika kita sedang makan, ketika kita sedang bermain dan berjalan. Tuhan Yesus tahu. Senang? Anak-anak semua senang bahwa Yesus ada bersama-sama kita semua senantiasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, sekarang ikuti perkataan Ibu Kety ya. Siap? Yesus hidup dan besertaku. Sekali lagi ya, ikutin ya. Yesus hidup dan besertaku. Katakan kepada papa dan mama di sebelah. Papa, mama, Yesus hidup dan besertaku. Ya, yuk kita sekarang berdoa. Ikutin Bu Kety ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan hidup dan selalu bersama-sama dengan aku dimanapun aku berada. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, setelah kita mendengar cerita, sekarang Ibu Kety mau mengajak anak-anak semua bermain. Permainannya adalah mengingat atau disebut juga memory game. Nah, sekarang lihat ke sini. Ada 8 binatang. Ada kucing, anjing, burung, sapi, kupu-kupu, gajah, kuda, dan singa. Ingat baik-baik ya, binatang apa saja tadi. Sekarang Ibu Kety minta semua anak-anak tutup matanya. Ditutup ya matanya, sampai Ibu Kety bilang buka matanya. Sudah ditutup matanya? Nah, sekarang buka matanya. Coba kita lihat gambarnya. Ada satu binatang yang hilang. Binatang apakah itu? Ada yang ingat? Iya, betul. Binatang gajah yang hilang. Sekarang sudah mengerti permainannya? Oke, kita lihat lagi gambarnya ya. Ada kucing, anjing, burung, sapi, kupu-kupu, gajah, kuda, singa. Sekarang tutup matanya. Sekarang buka matanya. Ada yang ingat binatang apa yang hilang? Iya, binatang kupu-kupu. Hebat sekali, sudah bisa menebak dengan baik. Sekarang yang terakhir ya, yang ketiga ya. Ingat baik-baik ya, binatang apa saja tadi. Sekarang tutup matanya. Binatang apa yang hilang? Iya, betul. Bisa menebak dengan hebat. Binatang anjing yang hilang. Seru ya permainan ini? Nah, kalau anak-anak mau bermain seperti ini, bisa minta tolong papa dan mama untuk membuatkan permainan yang sama. Oke? Nah, sekarang sudah dulu ya permainannya. Sebelum berpisah, kita menghafalkan ayat bersama-sama dulu ya. Roma 5 ayat 8b. Kristus telah mati untuk kita,
ketika kita masih berdosa. Diulangi ya, Roma 5 ayat 8b. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Papa Mama, tolong bantu diingatkan lagi ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ceritanya. Nah, anak-anak jangan lupa